Perintah Kaisar Naga, Channel Japrel Supriyadi, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya ya guys. Bab 1 sampai dengan bab 3, aku akhirnya keluar. Dev terengah-engah di udara segar di luar dan meraung keras. Di belakang Dev adalah penjara Sahara, tempat dia berada di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan setelah menyelesaikan hukumannya hari ini. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Dev buru-buru pulang dengan tas kanvas compang-camping. Orang tuanya belum pernah melihatnya sekali dalam 3 tahun, dan sekarang Dev mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup. Dan ada kata di kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh teman satu selnya Ryu ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Ryu ini adalah orang yang sangat aneh, mengobrol sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa istana naga langit, mengetahui rahasia langit dan bumi, mahir dalam sihir dan pengobatan, dan dapat menghidupkan orang mati. Semua orang menganggap Ryu ini sebagai orang gila dan tidak ingin memperhatikannya. Hanya Dev yang akan mengobrol dengan Ryu itu jika dia tidak ada hubungannya, dan dia juga memberinya sedikit makanannya sendiri. Ryu itu memberitahu Dev beberapa hal aneh setiap hari, tentang kuil naga langit, tentang pulau naga, Dev belum pernah dengar. Kemudian, Ryu ini meminta Dev untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari. Dev yang juga bosan, jadi dia mengikuti dan belajar bersama. Tapi siapa tahu, 3 tahun telah berlalu, dan Dev benar-benar mengikuti Ryu itu untuk melatih keterampilan dan keterampilan medisnya. Ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Ryu menyerahkan cincin itu kepada Dev, dan memberitahu Dev bahwa pada hari ke-15 bulan Juli tahun ini, biarkan Dev pergi ke pulau tanpa nama di Laut Bada, tidak peduli apa, selama dia menunjukkan cincin itu di pulau itu. Seseorang akan menjemputnya, dan Dev akan memiliki peluang besar pada saat itu. Karena dia memang belajar banyak keterampilan dari Ryu itu, Dev sangat percaya pada kata-kata Ryu itu, dan setuju dengan mulutnya, tetapi sekarang masih ada beberapa bulan sebelum 15 Juli. Tanpa disadari, Dev sudah berjalan ke pintu rumahnya. Melihat rumah-rumah yang agak bobrok di depannya, wajah Dev penuh dengan kerumitan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena impulsifnya, orang tuanya pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun lalu, mata Dev masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya Sana telah mencapai titik di mana mereka dapat berbicara tentang pernikahan. Dan keduanya adalah teman sekelas perguruan tinggi dan telah berbicara selama 2 tahun. Tapi suatu hari di malam ketika Sana dikirim pulang, keduanya bertemu dengan Navarro yang mabuk. Navarro ini adalah generasi kedua kaya yang terkenal di kota Surau, dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, Navarro melihat bahwa Sana cantik, jadi dia memiliki niat buruk dan bergerak melawan Sana. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Navarro sama sekali tidak memandang Dev saat itu. Melihat pacarnya dihina, Dev menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Navarro. Hasilnya bisa dibayangkan. Navarro yang kuat dipukuli. Tentu saja, dia tidak akan menyerah, dan langsung memanggil polisi dan menangkap Dev. Dihukum 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Baru hari ini Dev dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Dev mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua berambut abu-abu, menjulurkan kepalanya keluar, satu tangan terus-menerus meraba-raba ke depan. Siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup, dan jelas bahwa dia tidak bisa melihat sesuatu, dan ternyata dia buta. Ketika Dev memandang wanita tua di depannya, seluruh orang tercengang. Matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ternyata adalah ibunya Selin. Baru 3 tahun, bagaimana ibuku menjadi seperti ini? Bu, ini aku Dev. Dev melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Dev, apakah itu benar-benar Anda? Selin menyentuh wajah Dev dengan kedua tangan, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Mata Dev juga memerah. Bu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dev tidak mengerti mengapa ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang. Masuk dan bicarakan. Selin menarik Dev ke kamar. Melihat ruangan sederhana itu, hampir kosong, Dev bodoh. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, ayahnya memiliki pekerjaan formal, jadi masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang kaya.
Tetapi sekarang mengapa keluarga menjadi seperti ini? Bu, apa yang terjadi di rumah? Dev melihat penampilan ini di rumah dan bertanya pada ibunya. Hei, Selim menghela nafas, setelah kamu pergi. Selim menceritakan masalah tersebut satu persatu. Ternyata setelah Dev di penjara, keluarga Kintan tidak berencana melepaskan mereka dan meminta kompensasi 1 juta. Pada akhirnya, tidak mungkin. Orang tua Dev menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam banyak uang. Tetapi mereka masih belum cukup berpenghasilan, dan pada akhirnya tersisa 300.000, dan mereka hanya bisa membayarnya kepada keluarga Kintan dengan mencicil. Karena itu, ayah Dev tidak memiliki pekerjaan dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan matanya buta karena menangis. Ini juga alasan mengapa Dev dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak melihatnya sekalipun. Mendengarkan cerita ibunya, Dev perlahan mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Agung, dia tidak menyangka keluarga Kintan ini begitu kejam, ini untuk membunuh keluarga mereka. Bu, apakah Sana sama sekali tidak peduli padamu? Dev bertanya dengan wajah bingung. Bahwa Sana adalah istrinya yang akan melewati pintu, dan dia juga dipenjara karena Sana itu, Sana tidak bisa melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh, bukan? Aduh, jangan sebutkan itu, keluarga Chandra tidak hanya tidak peduli, tetapi bahkan mahar yang kami berikan, saya ingin kembali, tetapi orang-orang tidak memberikannya, mengatakan bahwa itu bukan kesalahan mereka bahwa mereka tidak bisa menikah, itu karena Anda berada di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta penjelasan kepada mereka. Dan dia dipukuli oleh keluarga mereka. Semakin banyak Selim berkata, semakin sedih hatinya, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan air matanya sama sekali. Bab 2, pria idiot ini diselingkuhi, apakah itu benar-benar kasus keluarga geng? Alis Dev terkatup rapat, dia tidak percaya bahwa geng Shanshan benar-benar akan melakukan ini. Ketika dia ditangkap, geng Shanshan masih menangis dan berkata bahwa dia akan menunggunya keluar, dan mereka berdua akan menikah. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Dev memutuskan untuk meminta klarifikasi dari geng Shanshan. Tetapi pada saat ini, pintu tiba-tiba dibanting dengan keras, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir mengguncang pintu. Mendengar ketukan di pintu ini, wajah Selin tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat ketakutan. Bu, siapa ini? Melihat ekspresi Selin, Dev mengerutkan kening dan bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu cepat kembali ke rumah, jangan keluar. Selin mendorong Dev ke kamar, dan kemudian pergi untuk membuka pintu dengan wajah gugup. Begitu pintu terbuka, seorang pria botak dengan 4 atau 5 tato dan wajah galak masuk. Bagaimana uangnya? Kepala botak itu melirik Selin dan bertanya. Kakak botak, semuanya sudah siap, sudah siap. Selin terus mengangguk, mengulurkan tangan dan meraba-raba tas kain dari sudut. Pada saat ini, banyak tetangga juga datang, melihat orang-orang botak, semuanya bersembunyi jauh. Orang-orang ini datang untuk meminta uang setiap bulan, dan mereka benar-benar akan membunuh orang. Tidak ada hukum kerajaan sama sekali. SSST beberapa tetangga bersembunyi di sela-sela, berbicara dengan marah, tetapi tidak ada yang berani peduli. Pada saat ini, kepala botak itu menyambar tas kain di tangan Selin dan membukanya untuk melihatnya. Apa ini? Kepala botak itu mengerutkan kening, membalik tas kain, dan beberapa uang kertas usang berserakan di tanah, ada ratusan, 50, dan 1/2. Dan bahkan beberapa sen koin. Bisakah ada 10.000 dari ini? Kepala botak itu bertanya pada Selin dengan keras. Kakak botak, tepatnya 10.000, kami sudah menghitungnya, aku tidak percaya kamu bisa menghitungnya. Selin menemani wajah tersenyum itu, mengangguk dan berkata. Kentut. Kepala botak itu menendang perut Selin, langsung menendang Selin ke tanah, biarkan aku menghitung. Lao Zu tidak punya waktu itu, jadi dia menukarnya dengan 100 suara untukku. Ibu. Dev keluar dari ruang belakang dan buru-buru membantu Selin berdiri. Matanya menyapu dingin orang-orang botak, dan matanya bersinar dingin. Orang-orang botak tertegun sejenak, dan mereka semua menggigil di bawah tatapan Dev. Dev. Siapa yang membiarkanmu keluar? Kamu cepat masuk rumah, tidak peduli. Selin dengan putus asa mendorong Dev ke dalam ruangan. Bu, karena aku keluar, biarkan aku menangani masalah ini, kamu duduk. Dev membantu Selin duduk di bangku, lalu berbalik dan menatap kepala botak itu dengan dingin.
Kepala botak itu melirik Dev, dan berkata dengan cibiran di wajahnya, bukankah ini orang yang memukuli Tuan Muda Xiao dengan batu bata dan menghabiskan 3 tahun di penjara? Aku tidak menyangka itu akan keluar. Ini benar-benar waktunya untuk keluar. Hari ini adalah hari besar bagi pacarmu dan Tuan Muda Xiao untuk menikah. Bukankah mantan pacarmu akan pergi untuk berpartisipasi? Kura-kura cukold. Hahaha. Kepala botak diikuti oleh beberapa adik laki-laki, dan mereka semua tertawa. Apa katamu? Dev mengerutkan kening, matanya penuh ketidakpercayaan. Aku berkata bahwa wanita yang kamu penjara untuknya akan menikahi Tuan Muda Xiao hari ini, dan pernikahan akan diadakan di Regal Hotel, tapi itu mewah. Maukah kamu pergi dan melihatnya? Kepala botak itu menatap Dev sambil mencibir. Alis Dev berkerut lebih erat, dan tangannya mengepal erat. Wajah Selin di belakangnya berubah lagi dan lagi. Dan dia gemetar karena marah. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa putra saya juga dipenjara karena geng Shanshan? Tetapi saya tidak berharap wanita ini berbalik dan menikahi musuh. Berlututlah dan minta maaf pada ibuku, aku bisa mengampuni hidupmu. Mata Dev bersinar dengan dingin, dan niat membunuh di tubuhnya meningkat. Suhu di dalam ruangan turun tiba-tiba, dan tawa orang-orang botak tiba-tiba berakhir. Setelah beberapa saat, kepala botak itu bereaksi dan berkata dengan marah, apa katamu? Anda membuat saya bersujud dan meminta maaf? Kepala botak itu berkata, dan menghancurkannya ke arah Dev dengan pukulan. Dengan sosok kurus Dev, pukulan ini bisa membuat Dev jatuh ke tanah. Boom! Tapi siapa tahu, kepala botak itu baru saja bergegas, dan Dev menendangnya keluar. Kepala botak itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan selangkangannya tertutup, berkeringat deras kesakitan, dan terus-menerus meratap. Dev, kamu tidak bisa bertarung lagi. Mendengarkan ratapan kepala botak, Selin buru-buru berteriak pada Dev. Dev dipenjara karena pukulan itu, ini baru saja keluar, jika dia dikirim karena pertarungan, maka dia masih harus pergi. Bunuh dia untukku, bunuh dia. Kepala botak itu meraung marah, memelototi Dev dengan mata kejam. Beberapa bawahan berkepala botak bergegas menuju Dev satu demi satu. Dev melirik ibunya, tangannya tiba-tiba menjentikan, dan beberapa sinar putih melintas, dan mereka semua merasa mati rasa di kaki mereka, dan mereka semua berlutut. Pada saat ini, kepala botak itu terkejut, menatap Dev dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dan hawa dingin keluar dari hatinya. Ketika tetangga di luar melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka membelalak dan mereka tidak bisa mempercayainya. Minta maaf pada ibuku. Suara dingin Dev terdengar lagi. Kepala botak itu ragu-ragu sejenak, tetapi melihat mata dingin Dev, dia hanya bisa berlutut di tanah. Kepala botak itu mulai meminta maaf dengan beberapa bawahannya. Keluar. Dev melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangga dan ibunya. Dan jika dia ingin membunuh kecil ini, itu hanya masalah ujung jari. Kepala botak itu ditopang oleh bawahannya dan berdiri, menatap Dev dengan kejam, dan tertatih-tatih, jelas dia sangat tidak yakin, tetapi Dev tidak takut dengan balas dendam pria botak itu. Bab 3. Pukul, Bu. Kamu baik-baik saja? Orang-orang itu sudah pergi. Setelah kepala botak pergi, Dev bertanya pada Selin dengan prihatin. Hei, kamu bilang kamu, baru saja keluar, memprovokasi dia untuk melakukan sesuatu. Selin mengeluh kepada Dev, cepat ambil uang di tanah, hanya ini yang telah kita simpan. Dev berjongkok dan mengisi ulang semua uang kertas yang berserakan di tanah. Bu, aku hanya akan menghasilkan uang di masa depan, kamu dan ayah istirahat yang baik, dan aku akan menemukan cara untuk menunjukkan matamu. Dev menyimpan uang itu, dan kemudian menyerahkan tas kain itu kepada Selin. Kamu hanya harus memiliki hati ini. Selin berkata, dan benar-benar menangis, kamu kembali sekarang, ibuku lega. Jika aku tidak mengkhawatirkanmu dalam beberapa tahun terakhir, ibuku pasti sudah lama meninggal. Melihat penampilan ibunya, mata Dev mulai berubah merah. Boom! Dev tidak bisa menahan diri lagi dan menghancurkan tinjunya di satu-satunya meja. Kecelakaan? Meja itu hancur dalam sekejap. Keluarga Xiao. Keluarga geng. Saya akan membuat Anda membayar. Saya akan... Kemarahan di tubuh Dev membara dengan hebat. Seolah merasakan kemarahan di tubuh Dev, Selin buru-buru berkata, Dev, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Sekarang kamu keluar, cari pekerjaan dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Bu, jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya, aku akan keluar.
Dev menghibur ibunya, lalu berjalan keluar rumah. Dia akan pergi ke geng Shanshan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah berjalan keluar rumah, Dev masih memiliki amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya. Tetapi saat Dev sedang menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah bergegas dari jalan, dan kecepatannya sangat cepat, dan Dev langsung terlempar ke udara. Boom! Tubuh Dev jatuh dengan keras ke tanah. Jika dia tidak berlatih dengan naga tua itu, diperkirakan nyawa Dev akan terbunuh kali ini. Siapa yang tidak memiliki mata panjang saat mengemudi? Dev sudah marah di dalam hatinya. Tetapi dia tersingkir ketika dia keluar, dan dia bahkan lebih marah. Bagaimana caramu berjalan? Bukankah kamu memiliki mata yang panjang? Tepat ketika Dev memarahi dengan marah dan hendak berdiri, tiba-tiba teriakan centil datang. Saya melihat seorang gadis turun dari Porsche. Gadis itu mengenakan gaun putih dan sepasang sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat cantik, tetapi saat ini, dia menatap Dev dengan marah. Dev mengerutkan kening, dan tubuh yang semula ingin berdiri berbaring kembali. Siapa di antara kita yang tidak memiliki mata panjang? Jelas bahwa Anda memukul saya, tetapi Anda adalah gadis yang cantik. Mengapa Anda mencium bau kotoran ketika Anda berbicara? Dev berkata kepada gadis itu tanpa menunjukkan kelemahan. Kamu berani memarahiku? Gadis itu memelototi Dev dengan marah, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Dev. Gadis itu memakai sepatu hak tinggi, tumitnya seperti pisau tajam. Jika Anda menendangnya di tubuh, itu pasti akan menjadi lubang berdarah. Yuki, hentikan. Melihat gadis itu hendak menendang Dev, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari kursi belakang. Pria parubaya itu memiliki semacam momentum yang tidak marah dan sombong, dan sekilas dia adalah orang yang sudah lama berada di posisi tinggi. Hanya saja pria parubaya saat ini sedikit pucat, sesak napas, dan setelah meneriakkan kalimat ini, dia terus terengah-engah dengan berpegangan pada pintu mobil. Ayah, kenapa kamu turun? Setelah gadis itu melihat pria parubaya itu, dia buru-buru berlari, membantu pria parubaya itu dan bertanya. Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Jangan tunda waktunya. Pria parubaya itu berkata kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, berjalan kembali ke Dev, mengeluarkan segepok uang langsung dari tasnya, dan melemparkannya ke Dev. Ada 10.000 yuan di sini, cepat ambil uangnya dan pergi, kita masih memiliki masalah yang mendesak. Dev tidak pergi untuk mengambil uang, tetapi berdiri dan melirik pria parubaya tidak jauh dan berkata, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit, sudah terlambat. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat bahwa pria parubaya ini sudah dalam bahaya, dan dia tidak bisa bertahan. Ke rumah sakit sama sekali. Berhenti. Gadis itu berhenti tepat di depan Dev dan melotot dengan marah. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas, kalau tidak ingin pergi. Pada saat ini, pria parubaya itu juga mengerutkan kening, dan berjalan beberapa langkah menuju Dev. Ayahmu menderita penyakit tersembunyi dan terluka di paru-paru kirinya, dan dalam 5 menit, dia akan kesulitan bernapas dan mati lemas. Bisakah kamu bergegas ke rumah sakit dalam 5 menit? Dev dengan tenang mengikuti gadis itu dan bertanya. Kamu berbicara omong kosong, ayahku baru saja masuk angin. Pria parubaya itu memanggil gadis itu, lalu berjalan 2 langkah menuju Dev lagi, matanya penuh keterkejutan. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melihat bahwa paru-paru kiriku terluka? Sudah kubilang, kamu tidak mengerti, aku masih memiliki masalah mendesak sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk menunda usahaku di sini bersamamu. Kata Dev, dan hendak berbalik dan pergi. Adik laki-laki. Pria parubaya bernama Dev, dan kemudian batuk dengan keras, ketika sudah agak tenang, dia segera melangkah maju dan menarik lengan Dev, adik laki-laki, karena kamu dapat melihat penyakitku, maka kamu harus dapat menyembuhkannya. Saya berharap adik laki-laki itu akan menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia membayar sebanyak biayanya. Ini kartu nama saya. Pria parubaya itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Dev. Awalnya, Dev tidak mau mengambilnya, dan dia tidak ingin peduli. Tetapi ketika dia melihat nama di kartu nama, dia segera mengambil kartu nama di tangannya. Kamu Xuanzong, Presiden Grup Su? Tepat. Xuanzong mengangguk. Tiba-tiba, Dev menembak ke arah Xuanzong, dan menunjuk ke beberapa titik akupuntur utama Tiantu, Renhai, dan Guizhong Xuanzong. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga Xuanzong dan Suyuki tidak bereaksi. Terima kasih sudah follow channel ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya, next time.